Shalom, apa kabar? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tentunya kita semua diberkati Tuhan ya, amin. Saudara, satu hal yang kita perlu mengerti adalah dalam hidup ini adalah proses belajar. Setuju? Ya, dimanapun kita bisa belajar. Belajar bukan hanya di tempat sekolah, di bangku kuliah, tidak. Tidak harus secara formal, tetapi secara kehidupan kita belajar. Makanya ada yang disebut School of Life, yaitu sekolah kehidupan. Nah, saya mau ajak saudara untuk belajar sesuatu di masa-masa wabah seperti begini. Stay at home. Apa sih yang kita bisa pelajari dalam stay at home sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya di stay at home ini? Ada banyak sebenarnya yang kita bisa belajar. Ya, saya sudah coba bagikan sama Anda di dalam video sebelumnya. Hari ini saya mau coba bagikan kepada Anda salah satu yang perlu Anda pelajari yang mungkin kita nggak simak, tapi saya mau coba bagikan sama saudara, adalah belajar untuk punya rasa cukup. Coba katakan rasa cukup. Ya, sadar atau tidak sadar saudara, lewat stay at home kita tidak dipacu atau didorong seperti waktu dalam kondisi normal. Dipacu untuk didorong, untuk melihat, untuk mencoba, untuk bisa membeli atau mengalami hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting buat kita. Akibatnya karena kita didorong untuk seperti itu, kita merasa bahwa kita nggak pernah cukup nih. Nggak pernah cukup. Ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Yang lama kita sudah mulai bosan, ada lagi yang baru. Sosial media begitu gencar menawarkan produk, jasa, ya termasuk saudara travel, liburan yang membuat kita saudara menjadi konsumtif dan merasa tidak pernah cukup, tidak pernah merasa cukup. Nah, karena itu akhirnya tanpa disadari proses yang demikian memacu orang untuk bekerja yang pada akhirnya membangun sebuah habit ketagihan kerja. Atau yang disebut sebagai workaholic. Ketagihan kerja itu sebenarnya adalah untuk bisa memenuhi rasa cukup, rasa tidak cukup yang seolah-olah tidak pernah bisa tercukupkan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, ketagihan kerja itu terjadi karena merasa belum cukup untuk bisa memuaskan rasa tidak cukup. Gitu loh kira-kira. Belum cukup untuk memenuhi rasa tidak cukupnya itu. Terus saya kerja. Dan tanpa disadari saudara, kita terjebak di dalam sebuah lingkaran setan. Dan kita nggak pernah puas. Padahal Alkitab jelas mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 6 berkata begini, memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup ini penting. Bahkan Yohanes Pembaptis pernah menasehati para prajurit di dalam Lukas 3:14. Saya bacakan ayat-ayat. Prajurit-prajurit bertanya kepada Yohanes Pembaptis, dan kami apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan katanya cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Wah, kalau saya ngomong begini dalam kondisi normal ya, orang udah bilang gaji itu mau cukup berapa? Karena kita didorong terus untuk merasa tidak cukup, makanya gaji berapa juga nggak cukup. Tapi dalam stay at home ini kita mau dan mau diajarkan untuk punya rasa cukup dalam berbagai kebutuhan kita, saudara, keperluan kita. Nah justru saudara, saat inilah kita belajar untuk bisa menghemat. Coba bilang sama saya, menghemat. Iya, kita jadi diajarkan untuk menghemat, cukupkan diri dengan gaji yang ada, mau nggak mau saudara. Work at home, perusahaan juga belum bisa memberikan kita bonus barangkali, dan akhirnya gaji yang ada yang kita harus bisa cukup. Di sini kita belajar banyak hal saudara. Kita belajar menata kembali, mengelola kembali pengeluaran kita tinjau mana yang nggak perlu, kita mulai cut. Betul nggak saudara? Ini bukan cuma perusahaan tetapi keluarga. Kita mulai membatasi saudara kebutuhan kita, keperluan kita yang menjadi prioritas saja yang kita mulai dahulukan. Yang nggak prioritas kita nggak lakukan, kita melakukan pembelian ini. Nah kita juga belajar saudara, keinginan kita yang untuk hidup nyaman, untuk menikmati liburan mau nggak mau harus kita sesuaikan dan bahkan kita stop. Kita belajar untuk bisa puas dengan apa yang ada.
Kita juga belajar dalam hal ini mengubah kebiasaan kita, gaya hidup kita tanpa disadari, saudara, dengan adanya stay at home, kita dipaksa mengubah gaya hidup kita. Dan tanpa disadari, saudara, justru rasa cukup ini membuat kita nggak gampang iri, nggak gampang membandingkan, bersaing dengan orang lain tanpa kita sadari. Nah, disinilah, saudara, kita diajarkan oleh Tuhan menjadi seorang steward, menjadi seorang pengelola dari semua kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang menarik begini, Bapak Ibu, apabila saudara dan saya bisa survive atau lolos nih di masa-masa pandemi ini dengan gaji kita yang ada, kita bisa lolos dan kita merasa bisa cukup, bahkan kita masih punya tabungan nih, misalnya kita lolos nih. Nah, ketika situasi ini kembali normal, sadar atau tidak sadar, kita punya gaya hidup yang baru ini yang sudah dibangun, membuat kita justru bisa mengalami kelimpahan di saat-saat normal nanti. Kita justru bisa merasakan bahwa wow, ternyata dengan gaji yang ada, saya bisa punya tabungan yang cukup ketika normal, situasi normal, ekonomi normal. Jadi saudara, belajarlah di hari-hari ini seperti Paulus berkata 1 Timotius 6 ayat 8 sebagai ayat terakhir. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bukankah sekarang begitu? Asal ada makan, cukup saudara. Ada pakaian, cukup. Gitu. Nah, jadi saudara, dalam pandemi ini kita belajar untuk punya rasa cukup. Amin. Dan kalau ada punya rasa cukup, hari ini kita belajar, baru kita ngerti ibadah disertai dengan rasa cukup besar. Kita baru ngerti perkataan Yohanes, cukupkan dengan gajimu. Amin. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kembali Kau mengajarkan kepada kami di masa-masa ini kita belajar untuk punya rasa cukup. Sehingga dengan demikian Tuhan, kebutuhan, keperluan kami untuk hidup nyaman, untuk hal-hal yang lain, kami tidak melakukannya dulu. Tuhan, kami punya prioritas. Di sini kami belajar untuk mengelola kembali, Tuhan, untuk menata kembali keuangan, pengeluaran, segala kebutuhan keinginan kami. Sehingga kami belajar di sini, Tuhan, untuk menahan diri. Kami belajar, Tuhan, untuk menyesuaikan diri kami, Tuhan, dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Satu hal kami mengerti bahwa hidup ini adalah pemberian. Satu hal kami mengerti bahwa hidup ini hanyalah berasal daripada-Mu semata. Berkati umat-Mu dengan berkat yang berkelimpahan. Biarlah Tuhan dalam masa-masa ini stay at home, jemaat belajar banyak hal, bukan hanya dengan rasa cukup dan yang lain lagi. Tuhan, Kau akan ajarkan jemaat sehingga keluar dari pandemi, keluar dari wabah ini, umat-Mu menjadi dewasa, matang, mengerti apa yang menjadi rahasia dan kehendak-Mu mengenai kehidupan ini. We learn from this life, yang kami belajar dari hidup School of Life. Terpuji nama-Mu, in Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.